Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dinina wa din wassalatu wassalamu ala habibina wa safa nabiyina Muhammadin. Ini semuanya kita bahas lanjutan dari naf kemarin. Di sini ada lafadz fil madrasati. Di sini ada lafadz fil madrasati. Kira-kira fil madrasati di sini itu kedudukannya menjadi apa? Fil madrasati di sini namanya susunan apa? Fil madrasati kira-kira susunan apa di sini? Ada tahu fil madrasati kira-kira susunan apa? Waalaikumsalam. Ini adalah susunan jar majrur. Fil madrasati adalah susunan apa? Jar majrur. Oke. Kemudian di sini fil madrasah adalah susunan jar majrur. Ini kedudukannya menjadi khobar muqaddam atau khobar yang didahulukan. Khobar muqaddam atau khobar yang didahulukan. Ini contoh dari khobar muqaddam ya. Fil madrasati di sekolah. Fusulun ini kenapa kok bisa dibaca rofa? Fusulun di sini kenapa kok bisa dibaca rofa? Di sekolah fusulun kenapa kok bisa dibaca rofa? Fusulun kenapa kok bisa dibaca rofa? Luar biasa, menjadi mubtada muakhar atau mubtada yang diakhirkan ya teman-teman ya. Ini menjadi mubtada muakhar, mubtada yang diakhirkan. Nah sekarang di sini kira-kira itu termasuk isim ma'rifat atau isim nakiro? Coba ditebak. Di sini fusulun di sini termasuk isim ma'rifat atau isim nakiro? Fusulun kira-kira isim ma'rifat atau isim nakiro? Fusulun kira-kira isim ma'rifat atau nakiro? Ma'rifat salah. Kok bisa? Ini kira-kira nakiro. Tamam, ini adalah nakiro. Jadi ini termasuk isim ma'rifat yang boleh nakiro. Kenapa alasannya? Karena khobarnya berupa khobar jar majrur ya. Karena khobarnya berupa khobar jar majrur. Jadi mubtada boleh nakiro itu ada syaratnya teman-teman. Ini ya. Satu, ketika khobarnya berupa dzaraf. Khobarnya berupa dzaraf. Itu boleh nakiro mubtadanya. Contohnya indi kitabun. Nah, indi di sini adalah dzaraf teman-teman. Artinya punyaku. Ini adalah dzaraf. Nah, dzaraf itu biasanya menjadi khobar muqaddam atau khobar yang didahulukan. Nah, kitabun di sini berupa isim nakiro yang menjadi mubtada. Ya. Jadi artinya indi kitabun saya memiliki buku. Indi kitabun saya memiliki buku. Ya. Kalau indi baitun berarti saya memiliki rumah. Oke, ini bisa diubah juga domirnya. Misal indaka berarti kamu. Indaka baitun, kamu punya rumah. Gitu teman-teman ya. Kalau perempuan bagaimana indaki? Bisa menggunakan indi ya, atau ada ya bisa. Nah itu ketika berupa dzaraf maka mubtada'nya boleh isim nakiro. Ini. Jadi boleh isim nakiro ketika berupa dzaraf. Yang kedua berupa jar majrur. Contohnya fil baiti. Fil baiti ini susunan jar majrur. Coba teman-teman, kira-kira apa jamak taksir daripada lafadz baitun? Kira-kira apa jamak taksir daripada lafadz baitun? Ada yang tahu kira-kira apa jamak taksirnya? Apa jamak taksir dari lafadz baitun? Ada yang tahu? Amin. Buyutun. Oke. Baitun buyutun. Baitun buyutun. Tamam ya? Kemudian di sini baitun buyutun kira-kira apa isim tasniyah daripada lafadz baitun? Apa kira-kira isim tasniyah daripada lafadz baitun? Coba. Kalau baitun kan satu rumah, kalau baitani dua rumah. Kalau buyutun rumah-rumah, tamam. Oke, baitani. Oke, teman-teman ya. Nah, kalau ketika nasb dan jar menggunakan apa kira-kira? Kira-kira kalau nasb dan jar menggunakan apa?
Baitaini. Oke. Baitaini, tamam. Baitaini. Oke. Tinggal dua teman-teman. Fil baiti itu di rumah, fil baitani di dalam dua rumah. Rojulun ini dibaca rofa karena menjadi mutada. Dan ini berupa isim nakiro. Maka itu boleh. Fil baiti rojulun, di dalam rumah ada seorang laki-laki. Yang ketiga mutada didahului istifham. Jadi mutada didahului istifham itu boleh. Hamzah sama hal. Contohnya hal tolibun. Apa artinya hal? Coba apa artinya hal? Kira-kira apa artinya hal teman-teman? Kira-kira apa artinya hal? Apakah, tamam ya. Hal artinya adalah apakah. Luar biasa. Hal artinya adalah apakah. Oke. Apakah santri? Ya, ini hal menjadi apakah berarti salahnya hal menjadi mutada teman-teman. Boleh ini. Jadi mutada itu ketika didahului istifham, ada hal, ada hamzah, itu boleh menjadi nakiro. Apakah santri itu di dalam kelas, ini menjadi khobar yang berupa jar majrur. Gitu ya. Kemudian yang ketiga, yang keempat mutadanya disifati, artinya mutadanya ada sifatnya setelahnya. Contohnya tolibun. Tolibun di sini kedudukannya menjadi apa kira-kira? Menjadi mubtada. Nah, artinya siswa atau orang yang mencari. Mujtahidun ini kenapa kok bisa dibaca rofa? Mujtahidun ini sini kenapa kok bisa dibaca rofa? Ada tahu kira-kira kenapa mujtahidun kok bisa dibaca rofa? Menjadi naat, tamam, luar biasa ya. Sifatnya tolibun, luar biasa, menjadi sifatnya tolibun. Oke, ini menjadi sifatnya tolibun, artinya naat. Nah, siswa yang rajin, ini yang rajin, ini menjadi naat teman-teman. Oke, jadi mubtada yang disifati, artinya mubtada yang memiliki sifat itu boleh nakiro, artinya boleh tanwin. Nah, maka diartikan siswa yang rajin itu najihun, itu beruntung, ini menjadi khobar daripada lafadz tolibun mujtahidun. Cara mengetahui sifat, cari artinya kak. Jadi kalau kita tahu artinya yang cocok, kita pasti tahu. Ya, siswa yang rajin itu beruntung. Sekarang najihun di sini kira-kira mustaq atau jamid? Najihun di sini kira-kira mustaq atau jamid teman-teman? Coba ditebak. Najihun. Kira-kira mustaq atau jamid? Jamid, salah. Mustaq, benar sekali. Ini adalah mustaq. Ini adalah isim mustaq. Kenapa isim mustaq? Nah, ini yang sudah bergabung nanti teman-teman dapatkan materi 4 ini. Ya. Dan juga nanti bonus-bonusnya. Di sini Kak. Jadi kalau kita menentukan mustaq itu seperti ini. Tadi kan termasuk isim yang bisa ditasrifkan ini. Ini kan. Jadi isim yang ditasrif itu ada kalanya masdarur mim nomor 1, masdar mim isim fa'il. Lah, yang najim itu isim fa'il. Ini Kak. Termasuk dari apa ini? Sulasi ini. Sulasi ini najaha. Fa'alah najaha. Ini kan? Nah, sama kan? Najaha 2-3 huruf. Kemudian isim fa'ilnya apa? Najihun. Nah, ikut dasar apa? Fa'ilun. Ikut dasar apa? Najihun. Fa'ilun. Gitu ya. Itu teman-teman ya. Jangan sampai lupa. Ini contoh dari lafadz yang menunjukkan apa namanya? Isim fa'il. Selanjutnya di sini kita bahas lagi tadi najihun ya. Itu termasuk isim mustaq. Kenapa? Karena isim fa'il. Ini ya teman-teman ya. Kemudian mubtada itu boleh dibaca nakiro ketika diawali oleh nafi atau manafi ini. Ini nafi ini seperti ini. Ma rajulun fil baiti. Ini kalau manafi kira-kira apa artinya? Coba kira-kira apa artinya? Ada tahu artinya apa? Ma rajulun fil baiti, ada tahu artinya apa? Ma rajulun fil baiti. Ma rajulun fil baiti, tidak ada laki-laki. Luar biasa ya. Ini adalah manafi, tidak ada laki-laki.
Oke, tidak ada laki-laki di dalam rumah. Tidak ada laki-laki di dalam rumah. Fil baiti ini susunan jar majrur. Ya, jadi semuanya itu boleh teman-teman. Nah, nanti di sini ada syarat yang lain. Di sini nanti mubtada'nya beramal pada lafaz setelahnya. Ini Kak yang sudah bergabung ini di jam keempat, gitu kan. Teman-teman buka di e-booknya jam keempat yang sudah bergabung. Ini yang nomor 6 ini mubtada'nya beramal pada lafaz setelahnya. Contohnya tolibun ilman. Tolibun ilman ini tolibun menjadi mubtada, artinya orang yang mencari. Nah, teman-teman, isim fa'il itu isim fa'il, isim maf'ul itu sama seperti fi'il. Artinya membutuhkan maf'ul bih. Orang yang mencari. Nah, orang yang mencari menjadi mubtada. Ilman ini kenapa kok bisa dibaca nasab? Ada yang tahu kira-kira? Kenapa kok dibaca ilman? Ilman kenapa kok bisa nasab? Menjadi maf'ul bi, tamam ya. Ini dibaca nasab karena menjadi maf'ul bi. Maf'ul bi dari mana Kak? Tolibun. Jadi ini beramal seperti fi'ilnya. Gitu teman-teman ya. Jadi tolibun orang yang mencari apa? Kepada ilmu. Nah, gitu. Ini namanya beramal. Maka kalau beramal itu bisa menjadi mubtada meskipun nakiro. Gitu teman-teman ya. Kemudian di sini kira-kira tolibun itu termasuk sulasi apa rubai atau khumasi? Coba tolibun di sini termasuk sulasi, rubai apa khumasi? Tolibun kira-kira termasuk sulasi, khumasi apa rubai? Sulasi. Oke ya, ini sulasi 3 huruf teman-teman. Kalau sulasi 3 huruf, apa fi'il madhinya? Tolaba. Tolaba ini fi'il madhinya, tolaba, ya kan? Tolaba fi'il madhinya. Kemudian tolaba di sini kira-kira sahih apa mu'tal? Tolaba di sini kira-kira sahih apa mu'tal, teman-teman? Tolaba kira-kira sahih apa mu'tal? Sahih, luar biasa ya. Sahih kenapa? Karena tidak ada huruf illat. Oke. Berarti orang yang mencari kepada ilmu, karimun itu mulia. Ini menjadi khobar yang berupa nakiro. Tolibun ilman, orang yang mencari ilmu itu mulia. Ini berupa nakiro. Selanjutnya mubtada'nya dimudhofkan. Contohnya ini, sani khubzin jamilun. Sani khubzin jamilun. Oke ya. Sani khubzin jamilun. Oke, ini sani khubzin ini kenapa kok bisa dibaca rafa? Sani khubzin kenapa kok bisa dibaca rafa? Anda tahu sani khubzin kenapa kok bisa dibaca rafa? Menjadi mubtada ya, luar biasa ya. Sani khubzin ini dibaca rafa karena menjadi mubtada. Jadi mubtada ini bermudhof pada lafaz setelahnya. Khubzin ini dibaca rafa karena dibaca jar karena menjadi mudhof ilaih. Jadi sani khubzin orang yang membuat roti, jamilun itu tampan. Ini susunan idhofa, ini menjadi khobar dari lafaz sani khubzin. Gitu ya. Ini mudah sekali. Ini mudah sekali teman-teman. Jadi ketika kita menemukan mubtada yang mudhof ilaih pada lafaz setelahnya, itu maka boleh nakiro. Artinya apa? Orang yang membuat roti itu tampan. Ya. Jadi mubtada itu biasanya kan ma'rifat. Jadi kalau dimudhofkan maka boleh nakiro. Alhamdulillah. Yang ke nomor 7 dan 8 adalah mubtada'nya berupa rincian. Contohnya seperti ini. Salah satu minhum hadiruna. Artinya salah satunya 3 dari mereka. 3 dari mereka, salah satu menjadi mubtada. Oke. 3 dari mereka itu hadir. 3 dari mereka itu hadir. Jadi salah satu minhum hadiruna, 3 dari mereka itu hadir. Oke. Tiga ini kan rincian teman-teman. 3 dari mereka itu hadir. Jadi salah satu ini 3 dari mereka itu hadir. Hadiruna ini kita masuk isim apa tahu Pak? Kira hadiruna ini masuk isim mufrad aslinya atau jamak? Hadiruna di sini kira-kira isim mufrad aslinya atau jamak teman-teman?
jamak tamam. Jamak apa teman-teman? Jamak apa? Jamak mudzakkar salim. Tamam. Oke, ini adalah jamak mudzakkar salim. Jadi 3 dari mereka itu hadir. Nah, 3 dari mereka itu hadir, teman-teman ya. Kemudian apa tanda rofa dari jamak mudzakkar salim? Coba, apa tanda rofa dari jamak mudzakkar salim? Kira-kira apa tanda rofa dari jamak mudzakkar salim? Luar biasa, wawu dan nun. Wawu dan nun. Ini contoh dari jamak mudzakkar salim. Jadi rofaknya itu dengan menggunakan wawu dan nun. 3 dari mereka itu hadir, teman-teman ya. Nanti kalau sudah bergabung dapatkan materi seperti ini juga kelasnya, kalau ikut kelasnya monggo. Jadi ini contoh dari jamak mudzakkar salim itu seperti ini, Kak. Ya. Ini. Rofaknya dengan wawu dan nun. Maka hadiruna ketika rofa menggunakan wawu dan nun, ketika nasab menggunakan apa kira-kira? Ketika nasab menggunakan apa? Ketika nasab menggunakan apa? Ketika nasab menggunakan apa? Ya dan nun. Luar biasa ya. Ketika nasab menjadi hadirina. Nah, di sini ya. Ketika nasab menggunakan ya dan nun. Oke, teman-teman ya. Jangan sampai lupa, ini rofaknya dengan wawu dan nun, nasabnya dengan ya dan nun. Ini di jam pertama, teman-teman bisa dibuka juga nanti. Cara bergabungnya tinggal teman-teman klik link di bio. Paling atas e-book ya, teman-teman ya. Kemudian, yang ke-9 berupa doa. Artinya doa. Contohnya salamun alaikum. Salamun alaikum di sini. Ya, ini kan. Salamun apa artinya? Salamun apa artinya, teman-teman? Salamun. Apa artinya salamun? Keselamatan, kesejahteraan bagi kalian semua. Nah, jadi salamun di sini gak perlu pakai al, aslinya boleh nakiro. Kenapa? Karena berupa doa. Jadi contoh dari mubtada'nya boleh nakiro, teman-teman ya. Salamun alaikum. Sekarang alaikum sendiri kira-kira itu termasuk isim domir muttasil apa munfasil? Alaikum di sini kira-kira domir muttasil apa domir munfasil? Alaikum di sini kira-kira domir muttasil apa domir munfasil? Domir muttasil, luar biasa ya. Ini adalah domir muttasil. Nah, kalau muttasil di sini berarti sambung dengan lafaz sebelumnya. Kita buka tasrifannya, teman-teman ya. Ini tasrifannya ada di sini. Oke. Kita tasrif bareng-bareng. Alaihi ini kan, alaihi di sini. Nah, ini contoh dari tasrifannya. Nah, ini muttasil mahal jar majrur. Ini kan pakai bihi, kita ganti alaihi. Tasrif bareng-bareng ya. Alaihi, alaihima, alaihim, alaiha, alaihima, alaihinna, alaika, alaikuma, alaikum, alaiki, alaikuma, alaikunna, alayya, alaina. Nah, kalau alaikum itu teman-teman pakai kum ini. Berarti apa? Jamak mudzakkar mukhathab. Jamak mudzakkar mukhathab. Gitu ya. Menunjukkan laki-laki banyak. Nih Kak, cara bergabungnya di sini. Teman-teman bisa ikut kelasnya juga nanti dapatkan materinya atau dapatkan materinya sampai latihan di sini. Jadi sini ada link teman-teman ya. Ada link, kemudian di situ ada paling atas sendiri namanya e-book. Nanti di sini 4 jam kalau muncul seperti ini, silakan copy, disalin, kemudian antum buka browser. Ya. Nah, di sini nanti muncul seperti ini. Nah, kita klik seperti ini teman-teman ya. Jadi di sini awalnya 75 menjadi 30 saja. Ini popong lagi live teman-teman. Langsung klik di sini. Nanti bisa isi email dan juga phone number. Otomatis masuk ke emailnya masing-masing. Ada link, teman-teman bisa bergabung di situ ya. Nah, caranya seperti itu. Kalau nggak tahu caranya, silakan DM admin kami yang ada di bio. Nah, ini sudah selesai tadi. Berarti ini fusulun menjadi mubtada teman-teman ya. Fil madrasati di dalam sekolah itu ada banyak kelas. Selanjutnya katsirotun ini kenapa kok bisa dibaca rofa? Katsirotun ini kenapa kok bisa dibaca rofa? Katsirotun kenapa kok bisa dibaca rofa? Ada yang tahu? Fil madrasati fusulun salah bukan khobar menjadi na'at.
Benar sekali. Menjadi naat, ya. Menjadi naat. Benar sekali teman-teman ya. Ini kira-kira naat apa? Ini kira-kira naat apa teman-teman? Kira-kira ini naat apa? Ada tahu kira-kira naat apa di sini? Kira-kira naat apa di sini, ada yang tahu? Naat hakiki, tamam. Oke, ini di jam keempat nanti teman-teman akan dapatkan e-book seperti ini, 4 ya teman-teman. Karena nanti setiap babnya tuh ada latihan. Ini nanti ada di sini. Yang berupa naat apa saja ini Kak. Jadi naat itu ada yang 2, naat hakiki sama sabab ini. Jadi naat hakiki itu contohnya seperti ja'a rajulun sholihun. Harus apa Kak? Harus ini, i'rabnya harus sesuai. Ketika naatnya itu berupa rofa, nah, maka juga sama-sama rofa. Ketika nasob maka sama-sama nasob. Ketika jer sama-sama jer, ya. Ini contoh dari naat hakiki. Atau harus sesuai dari segi jumlahnya. Ketika ini isim mufrad, maka mausufnya isim mufrad. Isim tasniyah, maka isim mausufnya tasniyah. Jamak mudzakkar salim, ini jamak taksir. Jadi harus sesuai, jangan sampai salah. Jangan sampai salah. Misal, teman-teman tulis ja'a rajulun sholihuna, salah. Ja'a rajulani sholihun, salah juga. Kenapa? Karena tidak sesuai. Tidak sesuai, makanya harus sesuai. Mufrad tasniyahnya harus sesuai. Gitu ya. Rajulunnya menjadi man'ut, naatnya berupa sholihun. Sama kan? Sama-sama tasniyah, sama-sama jamak. Yang kedua, mudzakkar muannas harus sesuai. Jadi harus sesuai, jangan sampai salah. Misal antum ubah ya. Misal di sini mudzakkar terus muannas, salah. Ini mudzakkar maka juga sama-sama mudzakkar, ini muannas juga sama-sama muannas, ya. Harus sesuai. Kemudian makrifat nakirahnya juga sama. Harus sesuai juga teman-teman. Ketika sebelumnya itu berupa makrifat, contohnya ar-rajulu makrifat karena ada al. Oke ya, monggo Kak. Maka sholihun dibaca rofa juga ada makrifat al. Ini ya. Nah, sama teman-teman ya. Ja'ar rajulus sholihu. Atau sama-sama nakirah, rajulunnya menjadi mausuf atau man'ut, sholihun menjadi naat. Gitu ya. Ini sama-sama menunjukkan isim ma'rifatnya sesuai, nakirahnya juga sesuai. Gitu ya teman-teman ya. Silakan gabungnya di Libyo. Oke teman-teman ya. Atau gabung kelasnya juga bisa. Nanti kelasnya juga dapat materi seperti ini teman-teman. Oke. Nakirah itu apa Kak? Masya Allah, luar biasa. Ini teman-teman bisa kepo ya. Kita buka di jam ketiga. Apa itu nakirah? Jadi nakirah itu kan ada 2 teman-teman. Oke, ada ma'rifat dan nakirah. Ini yang sering dibahas ya. Nah, di sini isim yang menunjukkan arti umum. Jadi nakirah itu menunjukkan arti umum. Nah, contohnya kayak sayyaratun. Biasanya tanpa al dan bertanwin. Sayyaratun, syajaratun. Nahrun, baitun, kursiyun. Oke. Ini adalah contoh nakirah. Sayyaratun apa artinya sayyaratun? Coba ada yang tahu? Sayyaratun apa artinya? Sayyaratun apa artinya? Bukan amsilati Kak, bukan. Mobil. Luar biasa. Sayyaratun artinya adalah mobil. Berupa produk digital Kak. Oke ya. Mobil ini karena ada taknya teman-teman, ada tanwin, itu umum. Mobilnya siapa bukan umum. Ya. Syajaratun ini juga umum. Pohonnya siapa? Umum. Nahrun ini juga umum, artinya sungai. Jadi kalau tidak ada taknya, tidak ada alnya, itu namanya umum. Nah, kalau ma'rifat teman-teman itu khusus. Contohnya al-qalamu ini khusus. Ar-rajulu juga khusus. Gitu ya. Al-masjidu juga khusus. Jadi setiap lafaz yang ada seperti ini itu juga khusus. Al-qalamu khusus ya. Artinya sudah ketemu. Ini namanya isim ma'rifat. Gitu ya. Nah, tadi kenapa kok kasiratun? Luar biasa tadi pertanyaannya. Karena sebelumnya berupa jamak taksir. Fusulun jamak taksir ya. Oke. Ini jamak taksir. Nah, jamak taksir kira-kira ikut wazan apa kira-kira di sini? Kira-kira di sini ikut wazan apa? Di sini kira-kira ikut wazan apa, teman-teman? Di sini kira-kira ikut wazan apa? Fusulun, fu'ulun. Tamam ya. Kalau jamak taksir itu sama dengan muannas. Likuli jam'in muannasun. Nah, sama kan? Likuli jam'in muannasun sama kayak muannas. Fusulun berarti fu'ulun. Ini Kak. Ini jam pertama, teman-teman. Kita bisa menentukan wazannya apa. Ada di sini semuanya. La.
Fusulun, fu'ulun. Nah, faslun, fusulun. Ikut azan apa? Fu'ulun. Jamak taksir apa? Kasro. Gitu ya. Jadi seperti itu, Kak. Nah, kalau ikut kelasnya teman-teman bisa dapatkan seperti ini nanti. Daftarnya kelasnya cukup paling pojok di sini, nanti dapat kelasnya teman-teman. Oke, atau mau dapat e-booknya juga sudah bisa juga bisa. Caranya di sini ada link teman-teman ya, ada link. Nah, di sini untuk bergabungnya di sini klik paling atas. Misal ada seperti ini, kita salin yang ini, kita salin. Oke, sudah disalin kan? Sudah disalin. Kemudian kita buka di browser. Nah, buka di sini, nanti kita klik paling atas teman-teman. Nah, muncul seperti ini. Nah, muncul seperti ini teman ya. Ini kalau antum bergabung nanti akan mendapatkan materinya, latihannya, informasi live dan lain sebagainya untuk e-booknya. Caranya klik di sini, nanti otomatis isi email yang benar dan juga nomor telepon yang benar di sini juga isi. Nanti teman-teman bergabungnya lewat email, gitu ya. Nah, selanjutnya, fusulun artinya di dalam kelas itu banyak sekali sekolah-sekolah. Masya Allah. Di Pasuruan, Jawa Timur. Hadza di sini kira-kira isim isyarah apa isim mausul? Hadza di sini kira-kira isim isyarah apa isim mausul? Sekali bayar. Hadza di sini kira-kira isim isyarah apa isim mausul? Dan itu ada potongan luar biasa, teman-teman. Isim isyarah. Kemudian di sini kira-kira isim ma'rifat atau isim nakiro. Coba ditebak kira-kira isim ma'rifat atau isim nakiro. Hadza kira-kira isim ma'rifat atau isim nakiro. Hadza termasuk isim ma'rifat atau nakiro? Ma'rifat. Luar biasa. Jadi isim isyarah itu termasuk isim ma'rifat. Tamam, ahsantum ya ikhwani. Kayak ini termasuk isim isyarah adalah ma'rifat. Nomor 5 ini. Apa isim isyarah di Jawa Timur? Dzalika hadza, ini contohnya ya. Nah, ini semuanya adalah isim isyarah. Jadi teman-teman kalau menemukan isim isyarah seperti ini, itu namanya isim ma'rifat. Nah, isim isyarah sendiri ada kaidahnya teman-teman ya. Nanti ada kaidahnya. Hadza ini kedudukannya menjadi apa berarti? Hadza kedudukannya menjadi apa? Pondok pesantren Sidogiri dan sekarang S2 di Dalwa. Hadza di sini kira-kira menjadi apa? Menjadi mubtada teman-teman ya. Masya Allah tabarakallah ya. Ini menjadi mubtada. Berarti kalau mubtada i'rabnya apa teman-teman? Ini rofa ya. Karena mubtada itu rofa. Hadza artinya ini gitu namanya ya. Fasluna artinya itu, menjadi khobar. Fasluna menjadi khobar. Oke. Di bio Kak, di bio. Oke, ini khobar. Hadza fasluna, ini adalah kelas kita. Ini adalah kelas kita kalau diterjemahkan seperti itu Kak. Hadzanya menjadi mubtada, fasluna menjadi khobar dari para lafaz hadza. Kemudian kira-kira fasluna di sini itu susunan mudhaf ilaih. Nah di sini kira-kira dhamir muttasil apa dhamir munfasil? Nah di sini kira-kira dhamir muttasil apa dhamir munfasil? Nah di sini kira-kira dhamir muttasil apa dhamir munfasil? Yang sudah bergabung jangan lupa cek email ya teman-teman ya. Jangan sampai salah emailnya. Kalau nggak tahu caranya, DM admin kami. Apa? Mutasil. Nah mutasil di sini menunjukkan dhamir apa Kak? Di sini kira-kira menunjukkan dhamir apa? Fasluna di sini menunjukkan dhamir apa? Dhamir nahnu, tamam ya. Oke. Ini menunjukkan dhamir nahnu, kita tasrif bersama-sama. Oke, kita tasrif bersama-sama ya. 1 2 3. Nih, mahal jar. Fasluhu, fasluhuma, fasluhum, fasluha, fasluhuma, fasluhunna, fasluka, faslukuma, faslukum, fasluki, faslukuma, maslukunna, fasli, fasluna, mutakalim ma'al ghair Kak. Mutakalim ma'al ghair. Fasluna ya, artinya kita. Nahnu, fasluna. Nahnu, nah, sama kan? Sama teman-teman. Jadi jangan sampai salah. Ya. Selanjutnya, hadza fasluna ini adalah kelas kita. Ketika tidak ada al, itu ada kaidahnya sendiri. Ketika tidak ada al, maka ada kaidahnya tersendiri. Nih. Isim isyarah tidak ada al, tanpa al, maka kedudukannya menjadi khobar. Contohnya hadza fasluna menjadi khobar. Nah, kalau ada al, contohnya seperti ini. Berarti menjadi apa? Jika diawali al,
musyar ilaih. Contohnya hadzal kitabu. Hadzanya menjadi apa? Mubtada. Ketika salahnya hadza ada al, ini al teman-teman, itu menjadi musyar ilaih namanya. Apa musyar ilaih, Kak? Lafadz yang terletak setelah isim isyarah dan ada alnya, kedudukannya menjadi badal. Naat atau bayan. Bisa badal atau ya. Nah, di sini kita tinggal menambahi hadzal kitabu kabirun, contohnya seperti ini. Kitab ini tuh besar, hadzal kitabu jamilun. Nah, gitu teman ya. Kemudian hadza yang kedua. Hadza di sini kira-kira i'rabnya apa? Kira-kira di sini menjadi apa kedudukannya? Ra'aitu hadzal kitab, kedudukannya menjadi apa di kira-kira? Kedudukannya menjadi apa? Menjadi badal. Bukan. Hadza di sini kedudukannya menjadi apa? Menjadi maf'ul bih. Gampang sekali. Nah, maf'ul bih. Nah. Ya kan? Menjadi maf'ul bih. Selanjutnya, kalau menjadi maf'ul bih, kira-kira ra'aitu di situ mutadi apa lazim? Coba ditebak. Ra'aitu di sini kira-kira mutadi apa lazim? Kira-kira? Alhamdulillah. Ra'aitu di sini mutadi apa lazim? Muta'addi. Oke. Ini muta'addi teman-teman ya. Apa itu muta'addi? Muta'addi itu adalah fi'il yang membutuhkan pada maf'ul bih. Jadi ini kan fi'il, butuh pada maf'ul bih salahnya. Nah, mana fa'ilnya ra'aitu ini berupa tu ini, berupa dhamir ana. Nah, artinya apa? Saya melihat hadzal kitaba, buku al-kitabah. Di sini kenapa kok bisa dibaca nasab juga? Ada yang tahu? Al-kitabah, sebagian penjelasan tadi, kenapa kok bisa dibaca nasab juga? Karena mengikuti i'rabnya isim isyarah menjadi badal, tamam, atau musyar ilaih. Gitu Kak ya. Sekarang pertanyaannya teman, apa itu badal? Kan gitu teman-teman ya. Tahu jawab tapi gak ngerti badal. Nah, kita bahas ya. Badal itu teman-teman silakan bergabung di bio untuk bisa mendapatkan akses materinya, latihannya, informasi live kami sematkan di bio. Ini Kak. Badal. Badal itu adalah isim yang ikut Kak ya. Ini. Jadi tawabe itu kata ganti. Artinya kalau badal itu adalah kata pengganti. Contohnya seperti ini. Ja'at talibu, datang siswa. Siapa yang datang? Zaidun, rupane si Zaid. Nah, di sini Zaid ini menjadi pengganti dari Zaidun. Oh, ini sudah ada anatomannya. Ja'at talibu Zaidun, datang siswa. Siapa yang datang? Rupane si Zaid. Badal kul mingkul. Ya, benar sekali. Kalau akal tu as-samak, itu ada sekali ya. Iya Kak, ini kelasnya semuanya Erop. Jadi kelasnya itu bukan hanya Erop, tapi sambil praktek. Jadi teman-teman sambil praktek nanti, ikut kelasnya ya. Nanti di sini ada materinya, kemudian nanti kita praktek per lafadz gitu Kak. Oke, badal itu badal kul mingkul, ba'dul mingkul dan lain sebagainya. Nah, katakannya seperti ini teman-teman. Ciri-cirinya seperti ini, ciri-cirinya ya. Ciri-cirinya seperti ini. Rincian setelah bilangan yang tidak diawali oleh ahadua. Misal kalau dalam kitab seperti ini teman-teman. Arkanul Islami khamsatun. Rukun-rukun Islam ada 5. Ini contoh yang bukan badal. Ada 5 kan? Ahaduha. Yang pertama syahadatani. Itu bukan badal berarti. Kenapa? Karena sudah ahaduha. Tetapi kalau tidak ada ahaduha, contohnya seperti ini. Saya memiliki 3 pena. Saya memiliki iku kadua ingsun. Ini kalau makna Jawa. Salah satu kelamin utawi telu piro-piro pulpen. Saya memiliki 3 pulpen kalau dalam bahasa Indonesia. Apa saja pulpennya? Nah, ini menjadi badal. 1. Ahmaru. Kenapa? Karena tidak disebutkan ahaduha. Wa azroku 2. Wa aswaru 3. Nah, 3 kan? Nah, ini namanya badal. Atau sering kita temukan lafadz terletak setelah ayun. Ini biasanya di tafsir-tafsir Jalanen, kemudian di kitab-kitab yang ada ai, itu biasanya setelahnya menjadi badal. Contohnya kayak hadza ta'amun. Ini adalah makanan. Hadza menjadi mubtada. Ta'amun menjadi khobar daripada lafadz hadza. Al-khubzu ini kedudukannya menjadi apa? Coba. Al-khubzu kedudukannya menjadi apa? Al-khubzu kedudukannya menjadi apa? Menjadi badal. Luar biasa. Jadi setiap lafadz yang menunjukkan badal itu seperti ini Kak. Setelah ai. Ya. Makanya salah satu ungkapan yang fatal sekali kita artikan al fitnatu asyaddu minal qatli. Ya, ini ya
Ini fatal sekali orang-orang mengartikannya, tidak mengetahui tasrifannya, tafsirannya. Asyaddu minal qatli. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Kalau kita terangkan, fitnah itu gak sampai membunuh, tapi kalau membunuh itu kan sampai mati, teman-teman. Nah, ini ternyata al-fitnah itu bukan fitnah seperti penuduh, tapi asyirku. Artinya apa? Dosa syirik itu lebih fatal dosanya daripada pembunuhan. Nah, jadi bukan fitnah menuduh manusia, maka asyirku itu lebih parah daripada pembunuhan. Artinya silakan berperang. Duluan ini ajak berperangan, meskipun di hari-hari yang muharramat. Kenapa? Karena syirik itu lebih parah daripada pembunuhan. Gitu, teman-teman. Silakan buka di Surat Al-Baqarah. Min hadzal kursi. Yang ketiga adalah isim beral setelah isim isyarah. Contohnya seperti ini. Min hadzal kursi. Nah, al-kursi ini menjadi badal. Kenapa? Karena terletak salah hada, badal. Min hadzal kursi, dari kursi ini. Kalau kita gantinya al-madrasati kira-kira pakai hada apa hadhi? Kira-kira al-madrasati itu pakai hada apa hadhi? Al-madrasati kira-kira pakai hada apa hadhi? Hadhihi, tamam ya. Jadi kalau al-madrasati pakai hadhihi, sesuaikan. Hadhil madrasah, hadzal madrasah. Itu teman-teman ya. Jadi jangan sampai salah dalam mengartikan. Min hadzal kursiyyi, min hadhil madrasati. Nah, gitu. Ini contoh dari badal. Nanti juga ada pembahasan tamyiz tadi yang tanya ya. Oke, lanjut ke materi praktik ya. Wahwa, kembali lagi hadhi di sini, wahwa di sini kira-kira dhamir muttasil apa dhamir fasil? Wahwa di sini kira-kira dhamir muttasil apa dhamir fasil? Kira-kira wahwa di sini dhamir muttasil apa dhamir fasil? Coba ditebak. Dhamir apa? Munfasil. Oke, munfasil bakal apa? Munfasil rofa ya teman-teman ya. Ini munfasil marofa, kita tasrif bareng-bareng di sini. Ini ada di jam pertama terkait dhamir munfasil ini ya. Kita tasrif bareng-bareng. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Ini semuanya munfasil mahal rofa. Jadi kalau kita menemukan seperti ini, itu pasti namanya berupa mubtada di awal kalimat. Tasrif bareng-bareng ya. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Nah, di sini kalau di awal kalimat pasti menjadi mubtada. Gitu ya. Selanjutnya wahwa menjadi mubtada, berarti faslun kedudukannya menjadi apa? Faslun kedudukannya menjadi apa? Faslun kedudukannya menjadi apa? Untuk bergabung di sini Kak. Jadi di sini ada materi sama kelasnya. Daftar kelasnya juga dapat materinya, teman-teman ya. Menjadi khobar. Luar biasa, ini menjadi khobar, berarti khobar di sini berupa khobar mufrad atau khobar ghair mufrad. Kira-kira di sini khobar mufrad atau khobar ghair mufrad, ada yang tahu? Faslun kira-kira khobar mufrad atau khobar ghair mufrad? Khobar mufrad, tamam ya. Faslun adalah khobar mufrad. Selanjutnya kalau khobar mufrad itu adalah khobar yang bukan berupa jumlah atau syibu jumlah. Jadi kita tasrif barang ini ya. Khobar itu kan ada dua, ada khobar mufrad, ada khobar ghairu mufrad. Maksudnya bagaimana? Ini ya. Jadi sudah dibahasnya. Jadi kalau khobar mufrad itu tidak berupa jumlah atau syibu jumlah. Tetapi kalau khobar ghairu mufrad itu berupa jumlah atau syibu jumlah. Ini ya. Jadi khobar mufrad itu bukan berupa jumlah atau syibu jumlah. Meskipun berupa tasniyah jamak itu tetap dikatakan khobar mufrad. Sedangkan khobar mufrad itu berupa jumlah atau khobar syibu jumlah. Contohnya khobar mufrad teman-teman ya.
Ini khobar jumlah. Jadi khobar itu kan ada dua. Ada khobar jumlah sama sibu jumlah. Jumlah itu ada berapa, Kak? Ada dua. Jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah. Ya. Kalau jumlah fi'liyah bagaimana? Ini contohnya. Zaidun yadhabu ilal madrasati. Zaidun di sini kedudukannya menjadi apa? Menjadi mubtada. Yadhabu menjadi khobar daripada lafaz Zaidun. Pertanyaannya sekarang, yadhabu di sini kira-kira fi'il apa? Yadhabu di sini kira-kira fi'il apa, teman? Yadhabu fi'il apa di sini? Di sini kayak kalau bergabung di kelasnya atau dapat materinya, kami sematkannya di sini. Jadi di sini nanti teman-teman bisa bergabung untuk bisa mendapatkan akses latihan, materi dan lain sebagainya di sini. Ketika muncul seperti ini, misal muncul seperti ini teman-teman, klik ini link, kemudian disalin dan masuk ke browser. Nanti di situ teman-teman akan dapatkannya di sini. Nah, di sini. Jadi teman-teman klik di sini, nanti di situ mumpung ada promo, isi email yang benar dan nomor yang benar, kemudian masuk ke emailnya masing-masing. Luar biasa, ini adalah fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' tandanya ya. Maka Zaidun yadhabu ila madrasati, Zaid itu pergi ke sekolah, namanya adalah fi'il mudhari'. Mana failnya, Kak? Failnya disimpan berupa dhamir yang kembali kepada lafaz Zaidun. Dhamir yang kembali kepada lafaz Zaidun, maka itu berupa fi'il mudhari'. Zaidun yadhabu, Zaid itu akan pergi atau sedang pergi ke sekolah. Huwa ya, dhamir huwa. Oke. Selanjutnya, Zaidun abuhu tabibun. Zaid ini bapaknya adalah dokter. Zaidun menjadi mubtada, abuhu menjadi apa kedudukannya? Abuhu kedudukannya menjadi apa, teman-teman? Abuhu kedudukannya menjadi apa kira-kira? Abuhu menjadi badal, bukan menjadi khobar. Ini menjadi khobar sekaligus menjadi mubtada. Artinya Zaidun abuhu tabibun, Zaid itu bapaknya adalah seorang dokter. Zaidun menjadi mubtada, abuhu tabibun menjadi khobar. Namanya jumlah ismiyah. Nah, sekarang di sini abuhu, kira-kira abuhu di sini itu dhamir muttasil ya. Kemudian abuhu di sini termasuk isim apa? Abuhu di sini kira-kira termasuk isim apa? Abuhu? Ada tahu abuhu termasuk isim apa, teman-teman? Asmaul khomsa. Oke. Ini termasuk asmaul khomsa. Jadi di sini yang bergabung tuh banyak dari Malaysia dan usianya masya Allah, ada yang muda, ada yang remaja, ada yang tua. Ya. Ini teman-teman ya, asmaul khomsa itu ada 5. Ini ada abun, ada akhun, ada hamun, ada fu, ada dhu. Jadi kalau kita menemukan isim yang 5 ini, namanya adalah asmaul khomsa. Abun, akhun, hamun, fudhu. Coba kita tanya dulu teman-teman ya. Min aina ji'tum? Min aina ji'tum? Dari mana kalian untuk yang laki-laki? Kalau min aina ji'tuna untuk yang perempuan. Min aina antum? Min Aceh, Kak Muhammad Abror. Ana min Jawa Timur, Jawa Syarqiyah, Pasuruan. Min aina ji'tum ya ikhwani untuk yang laki-laki. Min aina ji'tuna? Malaysia, Kak Syifa dari Riau, Karawang, Jakarta, Madiun, Masya Allah, Malaysia, Bekasi, Jabar, Min Bogor, dari Cianjur. Kalau dari Malaysia teman-teman, Jember, Banjarmasin, Kalimantan, Madiun, Lampung, Banten, Medan, Garut, Lampung, Jakarta. Jadi kalau yang dari Malaysia itu bergabungnya lewat admin ya. Madura, Portugal, Masya Allah, Cecun. Nih teman ya. Di sini. Jadi kalau dari Malaysia itu ada nomor admin. Jadi teman-teman bergabungnya kalau dari Malaysia bisa dari situ. Ya, ada kelas private sama semi private. Jadi teman-teman bisa dipilih nanti ya. Oke. Lanjut. Klik link ID. Ya. Dan di sini dari umur pun banyak yang berbeda-beda. Termasuk di atas 50 tuh banyak juga. Coba kam umruka yang belajar di kami ini bergabung, ada yang umur 70 bahkan 65. Nah, umruka berapa umurmu? 56 tahun, Masya Allah. Kak Petra Gawis. Nah, kita teman ya. 50, 40, 37, 53, Masya Allah. Ini nah 73. Bahkan ada teman-teman usia 60-an itu private, kelas private apa? Balaghah, Masya Allah ya. Jadi semangat belajar tuh
tidak boleh luntur dari kita lahir. Istilahnya ya, minal bahdi ila lahdi. Jangan luntur sampai kita mati. Ya, 14 tahun juga ada. Bahkan SD pun ada yang mau bergabung. Abun akhun hamun fudu, yang banyak tuh anak usia remaja dewasa sama yang tua. Lanjut ya teman-teman ya. Ketika rofa ini dengan wawu. Jadi tadi kalau kita menemukan isim 5 ini, abun akhun hamun fudu itu termasuk adalah asmaul khamsah. Contohnya akhu thalibi zakiyun. Akhu thalibi di sini kedudukannya menjadi apa akhu? Akhu kedudukannya menjadi apa? Akhu kedudukannya menjadi apa? Menjadi mubtada, tamam. Ya, ini menjadi mubtada. Kemudian kalau mubtada di sini zakiyun kedudukannya menjadi apa? Zakiyun kedudukannya menjadi apa? Zakiyun kedudukannya menjadi apa, Kak? Menjadi khobar. Jadi kalau mubtada'nya tadi menggunakan wawu dan nun, ini kan wawu kan teman. Wawu bukan wawu dan nun, wawu tok. Jadi kalau asmaul khamsah itu rafa'nya dengan wawu, nasabnya dengan alif. Contohnya arzurtu akhot thalibi. Akhot thalibi ini kedudukannya menjadi maf'ul bih. Maka dengan alif teman-teman ya, dengan alif gitu. Oke. Selanjutnya, akhut thalibi zakiyun. Artinya anaknya siswa itu adalah cerdas. Zurtu akhut thalibi, saya mengunjungi saudaranya siswa. Ini contoh dari khobar maf'ul bih dengan alif. Maf'ul bihnya dengan alif. Gitu ya teman-teman ya. Karena nasab dengan alif. Kemudian sami'tu an dzil ilmi, ini dengan ya karena kemasukan huruf an. Jadi sesuaikan saja, kalau rofaknya dengan wawu, nasabnya dengan alif, jarnya dengan ya. Ini namanya asmaul khamsah. Selanjutnya, nah, wasiun kedudukannya menjadi apa wasiun? Wasiun kedudukannya menjadi apa? Wasiun kedudukannya menjadi apa? Menjadi naat. Menjadi naat. Oke. Kalau naat apa kira-kira di sini? Kalau naat apa kira-kira? Kalau naat apa teman-teman? Nah, kalau yang sudah berbeli teman-teman, cek email. Nanti di situ ada link. Dan gabung di situ teman-teman. Oke. Naat hakiki. Kemudian di sini wasa'a apa artinya? Coba. Faslun nasyun apa artinya? Faslun nasyun. Kelas yang luas. Coba, namanya kelas yang luas. Tamam ya? Kelas yang luas. Tamam. Oke. Baik. Teman-teman, ini adalah kelas yang luas gitu ya. Faslun wasiun, kelas yang luas. Kemudian di sini wasa'a. Dari fi'il madhi wasa'a, kira-kira bin apa wasa'a? Wasa'a bin apa wasa'a? Bina mi soh. Misal apa namanya? Misal wawi. Kenapa kok misal wawi? Karena di situ ada wawunya. Ini enggak ya? Ada wawunya. Nah, jadi kalau kita menemukan ada di awal kalimat, itu namanya bina misal. Misal apa? Misal wawi. Gitu ya teman ya. Baik teman-teman. Kita live sama sini ya. Karena di sini ada cara. Untuk bergabungnya kita sematkan di sini Kak. Jadi di sini ada link. Teman-teman nanti kalau sudah daftar di sini dan masuk ke sukses pembayarannya, ini kalau misalnya ada gangguan seperti ini, teman-teman klik tombol ini disalin ya, tautan disalin, kemudian buka di browser.
Nah, kalau seperti ini, nanti kita klik paling atas sendiri. Nah, kalau muncul, klik di sini. Nanti otomatis muncul seperti ini, Kak. Nah, muncul seperti ini nanti, teman isi email dan lain sebagainya. Nanti sambil dibaca, nanti bergabungnya pakai email. Kalau nggak paham, silakan DM admin kami. Gitu ya teman-teman ya. Kalau mau private teman-teman, silakan hubungi admin kami yang ada di bio. Jadi situ ada admin kami yang siap untuk melayani antum ikut kelasnya, gitu ya. Kelasnya itu apa saja Kak? Ada kelas semi private, berarti gabung bareng-bareng. Tapi nanti waktunya ini ada di bulan awal ya. Karena teman-teman biar urut, tapi kalau sudah bergabung di kelas semi private nanti juga dapat materi seperti tadi. Seperti tadi juga dapat. Nanti teman-teman tinggal belajar dulu, nanti kita kelasnya akan dimulai sesuai dengan waktunya. Nah, kalau private bebas. Kalau private sekarang pun kita mulai langsung ya, bebas akses materi, kemudian waktu bisa sesuaikan dengan kegiatan antum dan lain sebagainya gitu Kak ya. Kalau formatnya tadi di sini Kak, di e-booknya nih. Kalau di sini untuk gabung di formatnya seperti ini Kak. Jadi ini kami sematkannya di sini Kak. Gabungnya teman-teman klik di sini. Nanti di sini ada email dan juga phone number. Teman-teman bergabungnya lewat sini Kak. Nah, nanti kalau sudah bergabung otomatis dapatkan pakai ikuti saja. Dapatkan materinya di link tersebut, gitu ya. Ya ini Kak. Jadi nanti kalau teman-teman ikuti saja di sini paling atas sendiri nih. Karena di sini nanti ada informasi live, kemudian akses VIP, grup WA, kemudian ada e-booknya seperti tadi, dan ada datanya sebabnya itu seperti ini Kak. Nah, gitu Kak. Tamam? Kalau pengen lebih mendalam lagi bisa semi private atau kelas private. Nanti kita pakai Google Meeting kalau ini. Tamam, syukran jazilan ala hudurikum wa istimaikum fi hadha sabah. Nakhtimu dzalika bi qiraatil hamdalah jama'atan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Silakan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oke, teman-teman. Alhamdulillah. Oke, syukran. Alhamdulillah.